Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erliana Priyanti dan rekan-rekan saya Juang Carlos dan Clarissa Permatasari. Kami dari kelompok 5, kami akan membahas tentang SA8000 dan juga GRI. Yang pertama kali akan kami bahas adalah SA8000, yang di dalamnya akan dibahas tentang pengertian, dasar, sertifikasi, elemen, kriteria kinerja, dan juga manfaat. Pengertian dari SA8000. SA8000 adalah standar sertifikasi yang dapat diaudit yang mendorong organisasi untuk mengembangkan, memelihara, dan menerapkan praktik yang dapat diterima secara sosial di tempat kerja. Kriteria SA8000 dikembangkan dari berbagai industri dan kode perusahaan untuk menciptakan standar umum untuk kepatuhan kesejahteraan sosial. SA8000 adalah akuntabilitas sosial yang terdepan dan dikembangkan oleh Social Accountability International atau SAI. Persyaratan SA8000 menyediakan kerangka kerja bagi organisasi untuk menerapkan peningkatan kondisi kerja dan perlakuan yang adil untuk para karyawan di berbagai industri dan negara manapun. SA8000 adalah standar internasional untuk meningkatkan kondisi kerja di seluruh dunia yang didasarkan pada prinsip-prinsip norma hak asasi manusia seperti dalam Konferensi Organisasi Perburuan Internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia atau HAM. Selanjutnya ada dasar SA8000. SA8000 didasarkan pada prinsip-prinsip norma HAM internasional seperti yang dijelaskan dalam Konvensi Organisasi Perburuan Internasional, Konvensi PBB tentang Hak Anak, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Lalu ada sertifikasi dari SA8000. Sertifikasi diberikan oleh lembaga sertifikasi independen yang diakreditasi dan diawasi oleh Social Accountability Accreditation Service atau SAAS. Ada 23 lembaga sertifikasi terakreditasi di seluruh dunia. Statistik dilaporkan setiap 3 bulan dan diposting di situs web SAAS per 30 Juni 2013. Terdapat 3.231 fasilitas bersertifikat mempekerjakan totalnya 1.862.936 pekerja di 72 negara dan 65 sektor industri. Kemudian ada elemen dari SA8000, ada 8. Yang pertama ada kerja paksa dan wajib, ada kesehatan dan keselamatan, kebebasan berserikat dan hak untuk berunding bersama, diskriminasi, praktik disiplin, jam kerja, remunerasi, dan pekerja anak. Kriteria kinerja. Kepatuhan 8 kriteria kinerja menurut Social Accountability International. Yang pertama, pekerja anak. Tidak ada penggunaan atau dukungan pekerja anak, kebijakan dan prosedur tertulis untuk remediasi anak-anak yang ditemukan bekerja dalam situasi, memberikan dukungan keuangan dan dukungan lain yang memadai untuk memungkinkan anak-anak tersebut bersekolah dan memperkerjakan pekerja muda bersyarat. Yang kedua, kerja paksa dan wajib. Tidak ada dukungan untuk kerja paksa atau kerja wajib. Tidak ada pemotongan gaji, tunjangan, properti, atau dokumen untuk memaksa personal untuk bekerja. Personal bebas untuk memutuskan hubungan kerja mereka dan tidak ada gunanya atau dukungan untuk perdagangan manusia. Yang ketiga, kesehatan dan keselamatan. Menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat, mencegah potensi kecelakaan kerja, menunjuk manajer senior untuk memastikan K3. Yang keempat, kebebasan berserikat dan hak untuk berunding bersama. Menghormati hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja dan berunding secara kolektif. Semua personal bebas untuk mengorganisir serikat pekerja pilihan mereka dan tawar-menawar secara kolektif dengan majikan mereka. Yang kelima, diskriminasi. Tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, asal kebangsaan atau sosial, kasta, kelahiran, agama, kecacatan, jenis kelamin, orientasi seksual, keanggotaan serikat, pendapat politik, dan usia. Tidak ada diskriminasi dalam rekrutan, remunerasi, akses pelatihan, promosi, pemutusan hubungan kerja, dan pensiun. Yang keenam, praktek disiplin. Perlakuan semua personal dengan bermartabat dan hormat. Tidak ada toleransi terhadap hukuman fisik, kekerasan mental atau fisik terhadap personal. Tidak ada perlakuan kasar atau tidak manusiawi. Yang ketujuh, jam kerja. Kepatuhan terhadap hukum dan standar industri.
Minggu kerja normal tidak termasuk lembur, tidak melebihi 48 jam satu hari libur setelah setiap 6 hari kerja berturut-turut, dengan beberapa pengecualian. Lembur bersifat sukarela, tidak teratur, tidak lebih dari 12 jam per minggu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat SA 8000. Yang pertama, menunjukkan akuntabilitas sosial, yaitu sertifikasi akuntabilitas sosial SA 8000 memberikan jaminan yang kredibel dan dapat diandalkan bahwa Anda menjaga lingkungan kerja yang ramah serta terus mengatasi dan menghindari risiko pada lingkungan sosial dan tenaga kerja. Yang kedua, meningkatkan kontrol sosial, yaitu berdasarkan standar SA 8000, Anda bertanggung jawab atas kinerja Anda sehingga dapat terus memantau dan meningkatkan kontrol sosial internal sendiri. Keunggulan kompetitif, yaitu organisasi harus membuat sertifikasi SA 8000 menjadi publik dan juga bebas untuk mempublikasinya. Verifikasi independen, yaitu meningkatkan kredibilitas Anda dengan penilaian independen oleh organisasi yang diakui oleh layanan akreditasi akuntabilitas sosial sebagai organisasi yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk memberikan evaluasi yang menyeluruh dan objektif. Selanjutnya terdapat GRI, yaitu Global Reporting Initiative, yaitu sebuah organisasi standar internasional yang independen. GRI selain membantu para pebisnis juga membantu pemerintah dan organisasi lain untuk mengerti dan mengkomunikasikan dampak bisnisnya dalam isu perubahan iklim, hak asasi manusia, juga korupsi. Selanjutnya Sustainability Reporting, yaitu merupakan praktik pelaporan organisasi secara terbuka mengenai dampak ekonomi lingkungan atau sosialnya, dan karena itu juga termasuk kontribusinya positif atau negatif terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya bahasa bersama standar GRI, yaitu menciptakan satu bahasa yang sama untuk organisasi dan para pemangku kepentingan sehingga dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari organisasi-organisasi itu dapat dikomunikasikan dan dipahami. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan komparabilitas atau keterbandingan global dan kualitas informasi tentang dampak ini, sehingga kemungkinan transparansi dan akuntabilitas organisasi yang lebih besar. Selanjutnya terdapat gambar ikhtisar rangkaian standar GRI, di mana yang pertama, dalam penyusunan laporan berkelanjutan sesuai standar GRI, terdapat dua pilihan metode, yaitu komprehensif dan core, tergantung pada sejauh mana pengungkapan yang tercakup dalam laporan. Yang kedua, jika memilih metode komprehensif, maka semua yang dipersyaratkan dalam pengungkapan umum, General Disclosure atau GRI 102, dan semua topik spesifikasi yang material bagi organisasi. Misal yang material energi GRI 302, maka semua topik spesifik yang ada dalam energi mulai dari GRI 302 sampai 1 sampai dengan GRI 302 sampai 5 harus dilaporkan. Yang ketiga, jika menggunakan metode core atau inti, maka yang dilaporkan hanya berlabel core dalam pengungkapan umum atau general disclosure GRI 102 dan memilih topik spesifik dalam topik yang material bagi organisasi. Misal yang material energi GRI 302, maka organisasi dapat memilih hanya melaporkan GRI 302 sampai 2 saja. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.